Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai communication radio system dari mata kuliah dasar sistem telekomunikasi oleh dosen pengampu Bapak Hernando Rizky dan STMT. Tujuannya yaitu mampu mengetahui tentang sebagian sistem radio, komunikasi, dan mampu mengetahui tentang cara kerja radio sistem berfungsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi sistem radio komunikasi, di mana sistem radio komunikasi adalah sebuah sistem yang memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dalam spektrum radio. Selanjutnya, apa itu radio sistem konsep? Di mana sederhana radio sistem konsep adalah bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio untuk mengirim pesan dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana radio bekerja? Sistem komunikasi radio dimulai dengan menemukan penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Radio menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan dan menerima sinyal tanpa perlu kabel yang rumit. Dan adapun keuntungannya, radio bisa menjangkau daerah yang luas dan tidak membutuhkan kabel yang rumit. Kerugiannya terkadang bisa terjadi gangguan komunikasi yang disebut interferensi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pengaturan frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Jadi, radio sistem konsep adalah sistem komunikasi yang penting dan luas penggunaannya dengan keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Selanjutnya, frekuensi pada gelombang elektromagnetik radio adalah spektrum energi yang terletak di antara gelombang audio dan cahaya. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang elektromagnetik dalam satu periode. Di sini terlihat ilustrasi gelombang elektromagnetik. T adalah simbol periode, yaitu waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu siklus. Pada gambar, kita juga dapat melihat gambaran vektor medan listrik E dan vektor medan magnetik B pada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi di bawah 3000 GHz. Gelombang elektromagnetik memiliki dua faktor, yaitu medan magnet menunjukkan arah medan magnet yang dihasilkan oleh gelombang. Yang kedua, ada medan listrik menunjukkan arah medan listrik yang dihasilkan oleh gelombang. Kedua medan ini saling tegak lurus dan bergerak tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Arah perambatan gelombang radio ditunjukkan dengan arah panah yang menunjukkan arah propagasi atau penjalaran. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan tabel yang menjelaskan berbagai band frekuensi radio. Tabel ini mengurutkan frekuensi dari terendah ke tertinggi, mulai dari frekuensi rendah, very low frekuensi atau VLF, hingga frekuensi tinggi, extremely high frekuensi, di mana di dalam kolom tabel ini terlihat ada nama band frekuensi, rentang frekuensi band, panjang gelombang, rentang panjang gelombang yang sesuai dengan frekuensi tersebut. Dengan contoh penjelasannya adalah very low frekuensi, frekuensinya kurang dari 30 kHz, panjang gelombang lebih dari 10 km. Band FLF umumnya digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti navigasi dan komunikasi bawah air. Hingga frekuensinya 30 sampai dengan 30 MHz, panjang gelombangnya 10 sampai 100 meter. Dengan band HF banyak digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan radio amatir. Extremely frekuensinya 30 sampai 300 GHz, panjang gelombang 100 sampai 10 mm. Band EHF digunakan untuk komunikasi satelit, radar, dan aplikasi lain yang membutuhkan bandwidth tinggi. Dan memiliki kesimpulan, tabel ini memberikan informasi tentang berbagai band frekuensi radio, rentang frekuensi, dan panjang gelombangnya.
Informasi ini penting untuk memahami bagaimana frekuensi radio digunakan dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya, sinyal adalah informasi yang dikirimkan, contohnya seperti suara, gambar, atau data. Baseband sinyal adalah sinyal yang masih dalam bentuk aslinya. Carrier sinyal adalah sinyal pembawa yang digunakan untuk mengirimkan baseband sinyal. Modulation adalah proses mengubah baseband sinyal agar mudah dikirimkan. Modulation bertujuan untuk memindahkan baseband sinyal ke frekuensi yang lebih tinggi sehingga dapat menempuh jarak lebih jauh, di mana tujuan modulation meningkatkan jangkauan frekuensi yang lebih tinggi dapat menempuh jarak lebih jauh. Kemudian pemancaran dan penerimaan memudahkan proses pemancaran dan penerimaan sinyal, membuat multiplexing memungkinkan beberapa band digital dikomunikasikan dan dikirimkan oleh satu carrier sinyal. Metode modulation ada banyak metode modulation, beberapa contohnya adalah yang pertama ada AM amplitude modulation, ada FM frequency modulation, PAM pulse amplitude modulation, PCM pulse code modulation. Selanjutnya, transceiver adalah gabungan dari transmitter dan receiver. Transmitter berfungsi untuk mengubah sinyal radio menjadi sinyal radio yang dapat dipancarkan melalui udara. Receiver berfungsi untuk menangkap sinyal radio yang dipancarkan dan mengubah kembali menjadi sinyal audio yang dapat didengar. Contoh transmitter adalah diagram transmitter. Mic menangkap sinyal radio, ya filter menyaring frekuensi sinyal audio, modulator mengubah sinyal radio menjadi sinyal radio, penguat RF memperkuat sinyal radio, lokal osilator menghasilkan frekuensi pembawa. Contoh receiver adalah diagram receiver, antena menangkap sinyal radio yang dipancarkan, BPF menyaring frekuensi sinyal radio, penguat RF memperkuat sinyal radio, detektor mengubah sinyal radio menjadi sinyal audio, filter menyaring frekuensi sinyal audio, penguat IF memperkuat sinyal audio, speaker mengeluarkan sinyal audio. Dengan kesimpulan, transceiver adalah perangkat penting dalam komunikasi radio. Dengan menggunakan transceiver, kita dapat mengirim dan menerima informasi melalui udara. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan diagram blok sistem komunikasi seperti yang ada di atas dengan cara yang sederhana. Sistem ini merupakan sistem komunikasi analog yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada sumber sinyal, kedua penguat, ketiga modulator, keempat penguat RF, kelima antena pemancar, keenam antena penerima, 7 penguat RF, 8 miser, 9 penguat IF, 10 detektor, 11 penguat, dan 12 penguat suara. Secara garis besar, sistem komunikasi ini bekerja dengan mengubah sinyal informasi menjadi gelombang elektromagnetik, memancarkannya menjadi udara, dan kemudian menerima serta mengubah kembali menjadi sinyal informasi. Selanjutnya, elemen of radio system. Yang pertama ada sumber sinyal. Sistem radio dimulai dengan sumber sinyal seperti mikrofon, kamera, atau alat lainnya yang mengubah informasi menjadi sinyal listrik. Kedua, low pass filter. Sinyal informasi yang lemah diperkuat dan dilewatkan melalui filter untuk membatasi lebar pita sehingga hanya sinyal yang diinginkan yang lolos. Ketiga, ada osilator. RF menentukan frekuensi pembawa seperti gelombang radio yang akan membawa sinyal informasi. Keempat, penguat menambahkan kekuatan sinyal dari osilator agar cukup kuat untuk masuk ke modulator. Kelima, modulator menggabungkan sinyal informasi dengan gelombang pembawa menghasilkan gelombang termodulasi yang siap untuk dipancarkan. Keenam, penguat tambahan, sinyal termodulasi perlu diperkuat lagi untuk mencapai kekuatan yang cukup untuk dipancarkan oleh antena. Ketujuh, antena pemancar mengubah energi frekuensi radio menjadi gelombang elektromagnetik, memancarkan sinyal ke antena penerima. Kedelapan, antena menerima gelombang elektromagnet dan mengubah kembali menjadi sinyal listrik. Kesembilan, tingkat
Penguat RF meningkatkan kekuatan sinyal penerima untuk memastikan sinyal dapat diproses oleh mixer dan mencegah gangguan dari osilator lokal. Singkatnya, sistem radio menerima informasi, mengubah menjadi sinyal listrik, menggabungkannya dengan gelombang pembawa, memperkuat sinyal, dan memancarkannya melalui antena, akhirnya menerima kembali untuk diproses. Selanjutnya, kita akan membahas komponen-komponen penting dalam penerima sinyal radio. Yang pertama, osilator lokal. Osilator lokal ini berperan untuk meningkatkan hasil dengan frekuensi tertentu yang akan digabungkan dengan sinyal yang diterima. Penggabungan ini menghasilkan sinyal baru dengan frekuensi yang berbeda yang disebut frekuensi intermediate atau IF. Pencarian mixer adalah komponen yang menggabungkan sinyal diterima dengan sinyal dari osilator lokal. Penguat IF memperkuat sinyal IF agar dapat diproses lebih lanjut. Keempat, ada detektor. Kelima, penguat audio dan video. Keenam, alat keluaran, di mana tujuan dari setiap komponen adalah untuk mengubah frekuensi sinyal, memperkuat sinyal, memisahkan sinyal pesan, mengubah sinyal ke bentuk yang dapat diterima. Selanjutnya, gelombang radio dapat merambat melalui berbagai medium seperti pada, cair, dan udara. Jenis-jenis propagasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada propagasi gelombang tanah, diantaranya ada gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang pantulan permukaan tanah, dan yang kedua ada propagasi ionosfer. Selanjutnya, gambar di atas adalah gambar propagasi gelombang radio. Gelombang radio dapat merambat melalui dua cara, yang dimana gelombang permukaan gelombang ini merambat di sepanjang permukaan bumi. Gelombang ini akan melemah dengan cepat karena diserap oleh tanah. Yang kedua ada gelombang langit. Gelombang ini merambat ke atas dan dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Gelombang ini kemudian dapat merambat kembali ke bumi. Lapisan ionosfer merupakan lapisan atmosfer bumi yang terionisasi oleh sinar matahari. Lapisan ini dapat memantul gelombang radio sehingga gelombang radio dapat mencapai jarak yang lebih jauh. Selanjutnya, gelombang permukaan tanah adalah jenis gelombang radio yang merambat di sepanjang permukaan bumi. Gelombang ini berguna untuk berkomunikasi jarak jauh dengan dapat membelok mengikuti lingkungan bumi. Gambar ini menunjukkan bagaimana gelombang permukaan tanah digunakan untuk komunikasi, sehingga pemancar transmitter mengirim gelombang radio yang merambat di sepanjang permukaan bumi. Gelombang radio diterima oleh penerima yang berada di lokasi yang jauh. Gelombang permukaan tanah mengalami redaman yang lebih besar dibandingkan dengan gelombang yang langit, sehingga jangkauannya lebih pendek. Beberapa faktor yang mempengaruhi perambatan gelombang permukaan bumi, permukaan tanah antara lain adalah frekuensi gelombang radio, jenis tanah, kondisi cuaca. Gelombang permukaan tanah banyak digunakan dalam sistem komunikasi radio seperti radio AM dan radio CB. Selanjutnya, mengenai propagasi ionosfer. Ionosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang mengandung ion yang tercipta karena radiasi sinar matahari. Kegunaannya adalah memantulkan gelombang radio sehingga memungkinkan komunikasi jarak jauh. Pembentukannya terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari yang mengionisasikan atom-atom di lapisan atmosfer bumi. Intensitas ionisasi berbeda-beda sehingga membentuk lapisan DE, dan F dengan ketinggian yang berbeda. Di mana lapisannya di antara lain lapisan D 80-90 km, lapisan E 90-145 km, dan lapisan F 160-400 km. Selanjutnya, untuk mengenai penjelasan singkat mengenai lapisan DEF adalah yang pertama ada D, lapisan paling bawah. Lapisan D menyerap gelombang radio frekuensi rendah tetapi melewatkan gelombang frekuensi tinggi. Di lapisan D paling kuat di siang hari dan menghilang di malam hari. Lapisan E
memantau gelombang radio dengan frekuensi sekitar 20 MHz. Kekuatan relaksi dipengaruhi oleh frekuensi gelombang radio dan intensitas ionisasi lapisan E. Di malam hari, lapisan ini cenderung menipis sehingga sinyal radio dapat menembus lapisan ini. Lapisan F terbagi menjadi dua bagian, F1 dan F2. F1 dan F2 menyatu di malam hari. Lapisan F memantarkan gelombang radio dengan frekuensi tinggi dan melewatkan gelombang dengan frekuensi lebih tinggi. Lapisan F banyak dimanfaatkan untuk komunikasi jarak jauh, termasuk siaran radio AM. Gambar ini menunjukkan bagaimana gelombang radio dengan frekuensi berbeda merambat melalui ionosfer. Ionosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang mengandung ion dan elektron. Gelombang radio dengan frekuensi di bawah 5 MHz merambat di ionosfer mencapai sudut kecil, sehingga tidak mencapai receiver yang jauh. Gelombang radio dengan frekuensi antara 5 dan 20 MHz dapat merambat lebih jauh dengan sudut yang lebih besar, sehingga dapat mencapai receiver yang jauh. Gelombang radio dengan frekuensi lebih dari 100 MHz dapat menembus ionosfer dan merambat langsung ke luar angkasa. Dengan kesimpulan, ionosfer merupakan lapisan penting untuk propagasi radio, terutama untuk frekuensi yang lebih rendah. Selanjutnya, untuk frekuensi di atas 30 MHz, antena yang sering digunakan adalah komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF adalah dan UHF ini bisa dibagi menjadi dua jenis, di antaranya antena omnidireksional. Antena ini memancarkan sinyal ke segala arah, dan antena direksional. Antena ini memancarkan sinyal ke arah tertentu. Antena omnidireksional adalah jenis antena yang memancarkan sinyal ke segala arah. Jenis antena ini digunakan pada stasiun mobil servis, atau siaran radio dan televisi. Antena omnidireksional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antena omnidireksional dengan polarasi vertikal. Antena ini memancarkan sinyal ke atas dan ke bawah. Antena omnidireksional dengan polarasi horizontal. Antena ini memancarkan sinyal ke kanan dan ke kiri. Antena omnidireksional adalah antena yang memancarkan sinyal ke semua arah secara merata. Ada dua jenis antena omnidireksional, yaitu yang pertama antena koaksial dan antena Brown. Antena koaksial adalah antena Brown memiliki dua jenis antena yang memiliki bentuk yang berbeda, namun keduanya memiliki karakteristik omnidireksional. Antena koaksial memiliki bentuk silinder, sementara antena Brown memiliki bentuk seperti L. Antena vertikal dengan penguat tinggi. Jenis antena ini memiliki bentuk lurus memanjang secara vertikal dan mampu menghasilkan sinyal dengan kekuatan yang lebih tinggi, hal yang memungkinkan antena ini untuk mencapai jangkauan yang lebih jauh. Antena omnidireksional memiliki berbagai aplikasi, termasuk transmisi radio, telepon seluler, dan internet nirkabel. Contoh ilustrasinya ada gambar di slide ini menunjukkan contoh ilustrasi 3 jenis antena omnidireksional. Yang pertama ada antena koaksial, kedua antena Brown, ketiga antena vertikal dengan penguat tinggi. Dengan kesimpulan, antena omnidireksional adalah antena pilihan yang tepat untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan sinyal yang merata ke seluruh arah. Jenis antena ini tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna.
Kita akan membahas tentang jenis antena omnidireksional, yaitu antena yang memancarkan sinyal ke segala arah. Ada dua jenis yang paling umum, yaitu antena super turnstile dan antena super gain. Antena super turnstile ini yang ditunjukkan pada gambar A memiliki struktur yang seperti turnstile atau pintu putar. Ini membantu antena mendistribusikan sinyal secara merata ke semua arah. Sementara itu, antena super gain seperti yang ditunjukkan pada gambar B memiliki desain khusus yang memungkinkan antena untuk mengarah sinyal ke arah tertentu dengan tingkat gain yang lebih tinggi. Jadi, meskipun tetap omnidireksional, ia mampu mempunyai kekuatan sinyal yang lebih kuat pada arah tertentu. Selanjutnya, antena berarah digunakan untuk menghubungkan titik ke titik atau untuk menerima siaran televisi. Beberapa jenis antena berarah dengan diagram pancaran berarah antara lain antena corner reflektor, antena Yagi-Uda, antena parabola, antena helical. Sekian, itu saja presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.